Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nurul Pratiwi Asril. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sintaksis yaitu klausa. Apa itu klausa? Nah, klausa itu merupakan satuan bahasa yang berupa gabungan kata dengan frasa, atau gabungan frasa dengan frasa yang mengandung unsur objek dan predikat tetapi belum mendapatkan intonasi final. Intonasi final itu yaitu seperti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Klausa terdiri dari unsur inti, subjek, dan predikat. Lebih dalamnya itu dijelaskan bahwa klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas subjek, predikat yang disertai dengan objek, pelengkap, atau keterangan, ataupun tidak ada sama sekali. Jadi unsur inti klausa itu harus ada subjek dan predikat. Selanjutnya klasifikasi klausa dan sudut pandang yang melatar belakangi pengelompokannya. Ada 4. Yang pertama, klasifikasi klausa berdasarkan distribusi unitnya. Yang kedua, klasifikasi klausa berdasarkan struktur internya. Yang ketiga, klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat. Yang keempat, klasifikasi klausa berdasarkan kategori kata. Klasifikasi klausa berdasarkan distribusi unitnya ini terbagi atas klausa bebas. Klausa bebas ini terbagi lagi dengan klausa verbal dan klausa non-verbal. Nah, klausa verbal ini terbagi dua, yaitu klausa transitif dan klausa intransitif. Kemudian teman-teman, klausa nonverbal terbagi dua juga, yaitu ada klausa statif dan klausa ekuasional. Yang kedua, ada klausa terikat. Jadi, klasifikasi klausa berdasarkan distribusi unitnya itu ada dua, klausa bebas dan klausa terikat. Nah, klausa bebas ini terbagi lagi dalam beberapa pengelompokan. Nah, di sini kita akan menjelaskannya secara singkat. Nah, klausa bebas itu yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. Contohnya dapat teman-teman lihat ini, itu ada anak itu melempari anjing dan saya memarahi dia. Itu termasuk klausa sempurna yang bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua ada klausa verbal. Klausa verbal itu yaitu klausa yang berpredikat verbal. Berdasarkan struktur internya, klausa ini dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu klausa intransitif dan klausa intransitif. Klausa transitif, klausa yang mengandung kata kerja transitif. Contohnya, klausa yang mengandung kata kerja transitif ini, contohnya seperti ini, teman-teman. Mahasiswa itu sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, klausa ini tergolong dalam bentuk klausa transitif karena predikatnya memerlukan objek. Menyelesaikan. Nah, menyelesaikan itu kan predikatnya. Jadi yang harus diselesaikan itu apa? Makanya harus ada objeknya, yaitu tugas akhirnya. Seperti itu ya, guys. Jadi selanjutnya kita masuk ke klausa intransitif. Klausa intransitif adalah klausa yang mengandung kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya, ayah pergi ke sawah, mengandung klausa intransitif karena tidak memerlukan objek. Seperti itu, teman-teman. Next, klausa verbal, yaitu klausa yang berpredikat verbal. Jadi klausa nonverbal. Klausa nonverbal yaitu klausa yang berpredikat nomina, adjektiva, atau adverbia. Nah, klausa nonverbal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu klausa statif dan klausa ekuasional. Klausa statif ini yaitu klausa yang berpredikat adjektif atau yang disamakan dengan adjektif. Contohnya, anak itu pintar, atau bisa juga rumah mereka besar. Nah, predikatnya itu pintar. Pintar itu adjektif, kata sifat ya, teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan klausa statif. Yang kedua ada klausa ekuasional. Klausa ekuasional ini adalah klausa yang berpredikat nomina. Contohnya, pamannya pedagang, adiknya dokter, seperti itu. Jadi klausa yang berpredikat nomina itu dinamakan dengan klausa ekuasional, termasuk ke dalam
klausa nonverbal. Nah, klausa terikat. Klausa terikat itu yaitu biasanya disebut juga dengan klausa non-final. Klausa terikat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu kalimat sempurna, hanya mempunyai potensi sebagai kalimat tidak sempurna. Contohnya, agar tujuannya tercapai, ia melakukan pekerjaan itu. Nah, kalimat itu tuh terdiri atas dua klausa. Agar tujuannya tercapai tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki bentuk segmental agar. Jadi, klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna, hanya mempunyai potensi sebagai kalimat tak sempurna. Paham ya teman-teman? Nah, lanjut, klasifikasi klausa berdasarkan struktur internya. Klasifikasi klausa berdasarkan struktur internya ini terbagi atas dua, yaitu klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Klausa lengkap ini dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu klausa yang lengkap subjeknya terletak di depan predikat atau namanya klausa susun biasa, dan yang kedua klausa yang subjeknya terletak di belakang predikat yang namanya klausa susun terbalik. Nah, contoh klausa susun biasa, badan orang itu sangat besar. Nah, terus dibalik jadi sangat besar badan orang itu. Atau contoh kedua, para tamu masuklah ke ruang tamu. Di klausa susun terbaliknya menjadi masuklah para tamu ke ruang tamu. Nah, mengapa seperti itu? Jadi contoh badan orang itu sangat besar tadi itu menduduki fungsi subjek. Badan orang itu menduduki fungsi subjek, sangat besar menduduki fungsi predikat. Sedangkan pada klausa yang kedua tadi, sangat besar badan orang itu menduduki fungsi subjek, sangat besarnya menduduki fungsi subjek, dan badan orang itu menduduki fungsi predikat. Maka dari itu hal itu terjadi. Nah, klausa tak lengkap terdiri dari unsur predikat disertai objek pelengkap keterangan atau tidak. Contohnya, sedang bermain-main, menulis surat, telah berangkat ke Jakarta. Next, jadi kita masuk ke klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik mengaktifkan predikat. Jadi berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik mengaktifkan atau mengingkarikan predikat, klausa dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif ialah klausa yang tidak memiliki kata-kata negatif yang secara gramatik mengaktifkan atau mengingkarkan predikat. Kata-kata negatif itu ialah kata tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Itu termasuk kata-kata negatif. Jadi untuk klausa positif contohnya seperti yang dapat teman-teman lihat, seperti contohnya mereka diliputi oleh perasaan senang, mertua itu sudah dianggapnya sebagai ibunya, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan klausa negatif itu klausa yang memiliki kata-kata negatif yang secara gramatik mengaktifkan predikat. Kata-kata negatif itu ialah tidak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Itu adalah kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu biasanya ditentukan berdasarkan adanya kata penghubung melainkan yang menuntut adanya kata negatif pada klausa yang mendahuluinya. Contohnya, dia tidak langsung pulang, melainkan berputar-putar di Jalan Tamrin dan Jenderal Sudirman. Nah, paham ya teman-teman? Lanjut lagi kita ke klasifikasi klausa berdasarkan kategori kata atau kata yang menduduki fungsi predikat. Nah, berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat, klausa digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu klausa nominal, klausa verbal, klausa adjektival, klausa preposisional, dan klausa numeral. Klausa nominal ini ialah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nominal. Contohnya, ia guru, yang dibeli orang itu sepeda. Nah, frasa nominalnya itu di sini itu guru dan sepeda. Lanjut klausa verbal. Klausa verbal itu klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan verbal. Contohnya, petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Dengan rajin bapak guru memeriksa karangan murid. Nah, paham ya guys? Klausa adjektival memiliki fungsi wajib
subjek dan predikat. Klausa adjektival dapat disusun dari fungsi subjek yang berkategori nominal dan fungsi predikat yang berkategori adjektival. Contohnya, rumah beliau cukup besar. Rumah beliau itu subjek, cukup besarnya adjektival, yaitu kata sifat. Dapat dipahami ya teman-teman. Lanjut kita ke klausa preposisional. Klausa preposisional itu yaitu klausa depan. Klausa preposisional ini kata depan. Jadi klausa yang predikatnya terdiri dari frase depan, yaitu frase yang diawali oleh kata depan sebagai penanda. Contohnya seperti yang dapat dilihat, beras itu dari delanggu. Darinya itu preposisional. Kredit itu untuk para pengusaha lemah. Nah, lanjut ke klausa numeral. Klausa numeral itu klausa bilangan atau klausa yang klausa numeral ialah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frase golongan bilangan. Kata bilangan ialah kata-kata yang dapat diikuti oleh kata penunjuk satuan, ialah kata-kata orang, ekor, batang, keping, buah, dan lain-lain sebagainya. Contoh kata klausa bilangan, kerbau petani itu hanya 2 ekor, atau roda mobil itu 4, seperti itu. Nah, next kita ke hubungan antar klausa. Hubungan antar klausa dapat ditandai dengan terdapatnya konjungsi pada awal salah satu klausa tersebut. Contohnya, saya tidak dapat bertahan dengan keadaan itu sebab semuanya terasa begitu menyiksa. Nah, jadi konjungsi pada awal salah satu klausa itu yang dinamakan dengan hubungan antar klausa. Sebab inilah yang menjadi konjungsi. Lanjut ke koordinasi dan subordinasi. Jadi ada 2 cara untuk menghubungkan klausa dalam sebuah kalimat majemuk, yaitu koordinasi dan subordinasi. Koordinasi menghubungkan 2 klausa atau lebih yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam struktur konstituen kalimat yang menghasilkan satuan yang sama juga kedudukannya. Sedangkan subordinasi menghubungkan 2 klausa yang tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam struktur konstituennya. Nah, ciri-ciri hubungan koordinasi dan subordinasi dapat dilihat dari 2 segi, yaitu sintaksis dan semantisnya. Next kita ke hubungan antar klausa dalam kalimat majemuk setara. Jadi hubungan semantis antar klausa dalam kalimat majemuk setara itu dilihat dari segi arti koordinatornya ada 3 macam, yaitu hubungan penjumlahan, hubungan perlawanan, dan hubungan pemilihan. Hubungan penjumlahan ini adalah hubungan yang menyatakan penjumlahan atau gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa, dan proses. Hubungan itu ditandai oleh koordinator kata dan, serta, atau kata baik. Jika diperhatikan konteksnya, hubungan penjumlahan ada yang menyatakan sebab akibat, urutan waktu, pertentangan, dan perluasan. Salah satu contoh kalimat salah satu contoh klausa hubungan penjumlahan seperti ini. Konflik memberikan tantangan baginya dan oleh karena itu dia tampak menghadapinya dengan penuh gairah. Next kita ke hubungan perlawanan. Hubungan perlawanan adalah hubungan yang menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam klausa pertama berlawanan atau tidak sama dengan apa yang dinyatakan dalam klausa kedua. Contohnya, Bapak menjadi perhatian tidak saja dari keluarga, tetapi juga menjadi perhatian penduduk dari desaku. Itu salah satu contohnya. Nah, lanjut ke hubungan pemilihan. Hubungan pemilihan adalah hubungan yang menyatakan pilihan di antara 2 kemungkinan yang dinyatakan oleh kedua klausa yang dihubungkan. Koordinator yang dipakai untuk menyatakan hubungan pemilihan itu ialah kata atau. Contohnya, dia harus mengatakan yang benar sesuai dengan keyakinannya atau berbohong untuk menyenangkan hati orang tuanya. Lanjut ke hubungan antar klausa dalam kalimat majemuk bertingkat. Hubungan semantis antar klausa dalam kalimat majemuk bertingkat jika dilihat dari segi yang membentuknya ada 13. Yang pertama ada hubungan waktu, hubungan syarat, hubungan tujuan, hubungan konsesif, hubungan pembandingan, hubungan penyebaban,
hubungan akibat, hubungan cara, hubungan sangkalan, hubungan kenyataan, hubungan hasil, hubungan penjelasan, dan hubungan atributif. Hubungan waktu. Kita bahas pertama untuk hubungan waktu dulu. Hubungan waktu itu klausa sematan yang menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama. Contohnya, sejak aku diserahkan orang tuaku kepada nenek, aku tidur di atas dipan di kamar nenek yang luas. Nah, lanjut ke hubungan syarat. Hubungan syarat terjadi dalam kalimat yang klausa sematanya menyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam klausa utama. Subordinator yang dipakai adalah jikalau, seandainya, andai kata, andaikan, dan asalkan. Contohnya, seandainya anggota kelompok menerima norma itu, ia akan bertindak sesuai dengan norma itu. Lanjut ke hubungan tujuan. Hubungan tujuan terdapat dalam kalimat yang klausa sematanya menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang disebut dalam klausa utama. Subordinator yang dipakai adalah kata agar, supaya, dan biar. Dan juga kata agar supaya. Jadi contohnya, saya sengaja ditinggalkan di kota kecil agar dapat mengetahui kehidupan di sana. Selanjutnya yaitu ada hubungan konsesif. Hubungan konsesif terdapat dalam sebuah kalimat yang klausa sematanya memuat pernyataan yang tidak akan mengubah apa yang dinyatakan dalam klausa utama. Subordinator yang dipakai adalah walaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, kendatipun, dan sungguhpun. Itu adalah subordinator yang dipakai dalam hubungan konsesif. Contoh kalimatnya, contoh klausanya, walaupun hatinya sangat sedih, dia tidak pernah menangis di hadapanku. Next, kita masuk ke hubungan pembandingan. Hubungan pembandingan ini memperlihatkan kemiripan antara pernyataan yang diutarakan dalam klausa utama dan klausa sematan, dan anggapan bahwa isi klausa utama lebih baik daripada isi klausa sematan. Subordinator yang dipakai adalah seperti, ibarat, bagaikan, laksana, sebagaimana, daripada, dan alih-alih. Contohnya, penjahat itu dengan cepat menyambar perhiasan korbannya laksana seekor kucing menerkam mangsanya. Lanjut, hubungan penyebaban. Hubungan penyebaban yaitu kalimat yang klausa sematanya menyatakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu yang dinyatakan dalam klausa utama. Subordinator yang dipakai adalah sebab, karena, dan oleh karena itu. Contoh, pekerjaan di perusahaan itu terpaksa saya lepaskan sebab saya telah memutuskan untuk kuliah kembali. Lanjut, hubungan akibat. Hubungan akibat ini klausa sematan yang menyatakan akibat dari apa yang dinyatakan dalam klausa utama. Subordinator yang dipakai adalah sehingga, sampai-sampai, dan maka. Contoh, biaya pengobatannya sungguh mahal sampai-sampai semua perhiasan istrinya terjual. Lanjut, hubungan cara. Hubungan cara terdapat dalam kalimat yang klausa sematanya menyatakan cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan oleh klausa utama. Subordinator yang sering dipakai adalah dengan. Contohnya, pemburu itu menunggu di atas bukit kecil dengan jari telunjuknya melekat pada pelatup senjatanya. Hubungan sangkalan. Hubungan sangkalan yaitu klausa sematanya yang menyatakan adanya kenyataan yang berlawanan dengan keadaan yang seharusnya. Subordinator yang dipakai adalah seakan-akan dan seolah-olah. Contoh, dia diam saja seakan-akan dia tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. Lanjut, hubungan kenyataan. Hubungan kenyataan yaitu klausa sematan yang menyatakan keadaan yang nyata yang berlawanan dengan yang dinyatakan dalam klausa utama. Subordinator yang dipakai adalah padahal dan sedangkan. Contohnya, para tamu sudah datang, sedangkan kita belum siap. Lanjut, hubungan hasil. Hubungan hasil yaitu klausa sematan yang menyatakan hasil dari suatu perbuatan atau keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama. Subordinator yang dipakai adalah makanya. Contoh, tempat itu licin makanya kamu jatuh. Hubungan penjelasan. Hubungan penjelasan yaitu klausa sematan menjelaskan apa yang dinyatakan oleh klausa utama. Subordinator yang dipakai adalah bahwa. Contoh, berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa ia adalah pelajar teladan kabupaten dan provinsi. Kemudian ada hubungan atributif. Terakhir, ini ada yang terakhir. Hubungan atributif itu ada dua, klausa sematan sebagai pewatas dan klausa sematan posesif.
Klausa sematan sebagai pewatas ini yaitu klausa sematan yang menyatakan suatu keadaan atau perbuatan yang dialami atau dilakukan oleh acuan nomina tertentu pada klausa utama. Subordinator yang digunakan adalah yang. Contoh, laki-laki yang berbaju putih itu adalah saudara Rini. Yang kedua ada klausa sematan posesif. Klausa sematan posesif juga merupakan klausa sematan pewatas tetapi menyatakan hubungan pemilikan. Cara membentuk klausa macam itu adalah dengan menambahkan partikel nya pada nomina yang berdiri sesudah pemerkah yang. Contoh katanya, kita perlu memperhatikan guru-guru yang nasibnya sangat malang itu. Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.